Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ika dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensi pada pagi hari ini kalian sudah dikasih link oleh wali kelas kalian melalui WA, itu silahkan kalian isi. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini masih belum bisa langsung atau tatap muka karena memang pandemi ini belum berlalu. Jadi pembelajaran kita diharuskan lewat online atau daring seperti ini ya. Tetapi kalian harus tetap semangat belajar di rumah, tetap mengerjakan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Dan tak lupa kita sama-sama berdoa agar pandemi ini secepatnya berlalu sehingga kalian bisa belajar di sekolah bersama teman-teman. Anak-anakku, untuk materi kita pada pagi hari ini masih sama seperti minggu lalu, yaitu puisi. Kalau minggu lalu kita sudah membahas menganalisis tema, makna, dan suasana, kemudian mendemonstrasikan puisi atau musikalisasi puisi ya. Untuk materi yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu menganalisis unsur pembangun puisi. Ada dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Kemudian menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Sebelum Bu Ika memulai menjelaskan, untuk kalian semua silahkan menyiapkan alat tulisnya. Jadi nanti apa yang Bu Ika jelaskan bisa kalian tulis. Dasar untuk materi kita pada pagi hari ini itu ada 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi dan 4.17 menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya, tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan perwajahan. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenali, menggali, menentukan, dan menelaah unsur pembangun puisi sesuai dengan petunjuk pada buku paket siswa. Kemudian membuat puisi dan mempertunjukkan puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya, tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan perwajahan sesuai dengan petunjuk pada buku paket siswa. Menganalisis unsur pembangun puisi. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang kaya akan makna karena gaya bahasa yang digunakan di dalamnya berbeda dengan bahasa yang digunakan sehari-hari. Jadi puisi ini menggunakan pilihan kata yang indah, bermakna konotatif dan mengandung banyak penafsiran. Pada hakikatnya, dalam puisi ini terdapat 3 aspek penting, yaitu sifat seni, kepadatan, dan ekspresi tidak langsung. Untuk lebih memahami puisi, kalian akan mempelajari unsur-unsur puisi. Ada 2, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Untuk unsur-unsur fisik puisi meliputi tipografi. Jadi tipografi itu merupakan pembeda yang penting antara puisi, prosa, serta drama. Dalam kaitannya dengan tipografi, larik-larik puisi tidak berbentuk paragraf tetapi bait. Untuk unsur yang kedua adalah diksi. Diksi ini merupakan pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Kemudian imaji. Imaji itu merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Untuk unsur yang keempat, kata konkret. Untuk membangkitkan imajinasi pembaca, kata-kata harus dikonkretkan atau diperjelas. Jika penyair mahir mengongkretkan kata-kata, pembaca itu seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan apa yang dituliskan penyair dan dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan yang dituliskan penyair. Kemudian unsur yang kelima adalah bahasa figuratif. Bahasa figuratif atau majas itu bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkannya dengan benda atau kata lain. Kemudian unsur yang keenam yaitu rima. Rima
pengulangan bunyi dalam puisi. Jadi rima ini menjadikan puisi lebih indah. Di samping itu, rima pun menjadikan makna lebih kuat. Selain rima, dikenal pula istilah ritme yang artinya pengulangan kata, frasa atau kalimat dalam bait-bait puisi. Untuk unsur-unsur batin puisi meliputi yang pertama yaitu tema. Tema ini merupakan gagasan pokok yang diungkapkan penyair dalam puisinya. Jadi tema ini fungsinya sebagai landasan utama penyair dalam puisinya ya. Untuk yang kedua adalah perasaan. Perasaan ini merupakan karya sastra yang saling mewakili ekspresi perasaan penyair. Bentuk ekspresi itu dapat berupa kerinduan, kegelisahan atau kekaguman pada alam. Kemudian nada dan suasana. Dalam penulisan puisi ini, penyair mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca. Apakah dia ingin menggurui, menasehati, mengejek, menyindir, atau hanya menceritakan sesuatu pada pembaca. Jadi nada puisi ini menimbulkan suasana tertentu terhadap pembacanya. Nada duka yang diciptakan penyair dapat menimbulkan suasana iba di hati pembaca. Nada kritik dapat menimbulkan suasana penuh pemberontakan, dan nada religius dapat menimbulkan suasana khusyuk. Untuk unsur yang keempat yaitu amanat. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau penonton atau pendengar ya. Jadi pesan ini bisa disampaikan secara eksplisit atau implisit. Bisa juga tersirat atau tersurat ya, itu sama. Kalau eksplisit, pengarang mengemukakan pesannya secara langsung, itu sama saja dengan tersurat. Kalau implisit, pengarang mengemukakan pesannya secara tidak langsung, sama saja dengan tersirat. Menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Berikut merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan teknik penulisan. Yang pertama yaitu menentukan tema. Misalnya, tema tentang kritik sosial, temanya tentang cinta, atau tentang sahabat ya. Kemudian kalian mencari pilihan kata yang tepat. Cara ini dapat terarah dengan sering membaca contoh puisi yang ada. Untuk teknik yang ketiga, membangun suasana. Hal ini perlu dilakukan agar sebuah puisi memiliki daya imajinasi berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan. Teknik replika menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah carilah sebuah puisi yang sesuai dengan tema yang akan kalian tulis. Kemudian yang kedua, penggal beberapa baris puisi tersebut berdasarkan kalimat yang berkaitan. Selanjutnya, kosongkan beberapa baris. Yang ketiga, isi bagian yang kosong atau garis itu dengan kata-kata sendiri. Jika bagian-bagian yang kosong, garis sudah diisi dengan kata-kata sendiri, hapus bagian puisi yang asli. Dengan demikian hanya ada bagian puisi dengan kata-kata sendiri. Kemudian yang kelima, periksa puisi yang telah ditulis. Dan yang terakhir adalah berikan judul. Sebelum Bu Ika mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Bu Ika simpulkan bahwa tadi kita sudah membahas unsur pembangun puisi ya. Ada dua, ada unsur fisik dan unsur batin. Kalau unsur fisik ada tipografi, diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif atau majas, dan rima. Untuk unsur batin ada 4. Yang pertama adalah tema, perasaan, nada, dan suasana. Kemudian amanat. Kemudian adalah menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Yang pertama, menentukan tema terlebih dahulu. Kemudian mencari pilihan kata yang tepat. Dan yang ketiga adalah membangun suasana. Anak-anakku, jika kalian masih belum memahami atau ada yang ditanyakan, bisa bertanya ke Bu Ika melalui WA. Nanti insya Allah Bu Ika balas secepatnya ya. Untuk tugas hari ini
kemarin Bu Ika kan sudah menyuruh kalian mencari contoh puisi ya. Nah, itu sekarang kamu analisis unsur fisik dan unsur batinnya ya. Nah, ya, jadi untuk puisinya kemarin kalian sudah mencari contoh puisi, kemudian kamu analisis unsur fisik dan unsur batinnya. Tulis di buku tulis ya. Saya rasa cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.